Berjumpa kembali dengan mata pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi PAS Gasal tahun pelajaran 2020-2021. Materi kita pada hari ini adalah tentang fungsi kuadrat. Kisi-kisi soalnya berbunyi demikian. Diberikan sebuah fungsi kuadrat. Peserta didik dapat menentukan sumbu simetri dari grafik fungsi tersebut. Nah, soal ini adalah soal pilihan ganda. Kalau kita akan menghitung sumbu simetri, maka yang harus kita perhatikan adalah ini. Sumbu simetri bisa dihitung dari X sama dengan min B per 2A. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Diberikan sebuah fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadratnya ini. Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 12. Kita akan menentukan sumbu simetrinya. Kita tentukan terlebih dahulu. A-nya adalah 1. B adalah negatif 4. C-nya negatif 12. Nah, langkah pertama kita menentukan A, B, dan C-nya. Sekarang kita hitung bahwa sumbu simetri adalah X sama dengan min B per 2A. Nah, kita masukkan B. B negatif 4. Jadi ini negatif 4. Ini ya. Jadi perhatikan di sini kalau B-nya negatif maka ada double negatif. Per 2 kali A. A tadi nilainya 1. 2 kali 1. Kita hitung negatif 4. Jadi plus atau positif 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, sehingga dari contoh itu, sumbu simetri dari Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 12 adalah X sama dengan 2. Diberikan sebuah fungsi kuadrat. Peserta didik dapat menentukan koordinat titik potong grafiknya dengan sumbu-sumbu koordinat. Soal ini adalah soal pilihan ganda. Untuk menentukan titik potong dengan sumbu X, maka Y harus memenuhi syarat Y-nya sama dengan 0. Sedangkan untuk menentukan titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya yang sama dengan 0. Kita lihat contohnya. Titik potong grafik Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 12 dengan sumbu koordinat adalah, kita cari yang pertama adalah titik potong dengan sumbu Y. Untuk menentukannya maka harus kita tentukan melalui X sama dengan 0. Dari fungsi di atas, X-nya diganti 0, sehingga kalau X pangkat 2, X-nya diganti 0, maka menjadi 0 kuadrat. Kemudian dikurangi 4X, X-nya diganti 0, sehingga menjadi 4 kali 0. Kemudian masih dikurangi 12. 0 pangkat 2 adalah 0. 4 kali 0 adalah 0. Dikurangi 12. Sehingga nilainya adalah negatif 12. Maka koordinatnya adalah 0, negatif 12. Jadi negatif 12 ini adalah Y-nya. Sedangkan 0 itu adalah X-nya. Ya, karena syaratnya tadi kan X sama dengan 0, sehingga X-nya adalah X-nya adalah 0. Kemudian yang kedua, titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya sekarang yang 0.
Kalau Y-nya 0, maka Y diganti 0. Sehingga fungsi kuadratnya adalah seperti ini. Ini Y-nya yang diganti 0. Perhatikan ini ya, Y-nya diganti 0. Sehingga 0 sama dengan X pangkat 2 dikurangi 4X dikurangi 12. Untuk memudahkannya, maka kita tuliskan seperti ini saja. Yaitu X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 12 sama dengan 0. Kenapa ditulis seperti ini? Karena kita akan mudah ketika akan memfaktorkan. Kita akan faktorkan, kita akan tentukan dua nilai ini. Nah, nilai 2 dan negatif 6 itu didapat dari ini. 2 dan negatif 6. Dua bilangan jika dikalikan harus sama dengan ini, negatif 12. Kemudian kalau dijumlahkan harus negatif 4. Sehingga kita temukan bilangan tersebut adalah 2 dan negatif 6. Kita cek 2 kali negatif 6 sama dengan negatif 12. Cocok. 2 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 4. Jadi 2 dan negatif 6 ini adalah sesuai dengan pernyataan di atas tadi. Sehingga kita bisa menuliskannya menjadi X ditambah 2 dikalikan X dikurangi 6 sama dengan 0. Kemudian kita pisahkan X sama dengan X ditambah 2 ini, kita hitung sendiri. X ditambah 2 sama dengan 0. Sehingga kalau 2 ini dipindahkan ke kanan menjadi negatif 2. Gitu ya. Atau sekarang yang kedua, X dikurangi 6. Kita tuliskan di sini. X dikurangi 6 sama dengan 0. Sehingga kalau negatif 6 ini kita pindah ke kanan, maka menjadi X sama dengan 0. X sama dengan 6. Jadi, koordinat titik potong dengan sumbu X-nya adalah ada 2 titik, yaitu negatif 2,0 dan 6,0. Negatif 2 ini adalah X-nya, Y-nya adalah 0, kemudian X yang kedua adalah 6, Y-nya adalah 0, karena tadi syaratnya adalah Y sama dengan 0. Diberikan sebuah fungsi kuadrat. Siswa dapat menentukan nilai fungsi itu untuk bilangan tertentu. Soal ini adalah soal isian singkat. Kita mengambil contoh soal yang tadi. Fx sama dengan Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 12. Maka nilai dari F2 adalah berapa? Maksudnya begini, Fx itu adalah fungsi dari X. Atau bisa juga Fx itu dinyatakan dengan Y. Jadi akan ditulis dengan Fx atau ditulis dengan Y, maksudnya adalah sama. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa nilai F2? Nah, 2 ini adalah menunjukkan X-nya. Jadi X-nya diganti dengan 2. Sehingga kalau kita akan menghitung F2-nya adalah X ini kita ganti 2. Kalau begitu, kita bisa menghitung 2 pangkat 2 dikurangi 4 kali 2, karena X-nya diganti 2, dikurangi 12. 2
2 pangkat 2 adalah 4. 4 kali 2 adalah 8, dikurangi 12. Kita hitung, 4 kurangi 8 adalah negatif 4. Negatif 4 dikurangi 12, negatif 16. Nah, jika pertanyaannya adalah F negatif 2. Nah, saya mengambil nilai yang negatif. Negatif 2 dipangkat 2. Kemudian dikurangi 4 kali negatif 2. Dikurangi 12. Nah, kita hitung. Negatif 2 pangkat 2 adalah 4. Dikurangi 4 kali negatif 2. Itu hasilnya adalah plus 8. Dikurangi 12. 4 ditambah 8 adalah 12. Dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, demikian, maka jawabannya adalah negatif 16 dan 0. Diberikan permasalahan yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Kalau soal seperti ini, pastilah soal cerita. Kata seperti ini menunjukkan bahwa bentuk soalnya adalah soal cerita. Siswa dapat menyelesaikannya dengan menggunakan konsep nilai optimum. Ini adalah soal uraian. Sebenarnya ini sudah pernah kita bahas, tetapi akan saya bahas ulang. Lintasan peluru yang ditembakkan ke atas memenuhi persamaan fungsi seperti ini. HT sama dengan 40T dikurangi 5T kuadrat. T ada menunjukkan waktu, dalam hal ini adalah detik. Kemudian H itu menunjukkan tingginya. Nah, ini adalah tingginya. Untuk menyelesaikan soal itu, untuk menentukan tinggi maksimum peluru, maka kita harus temukan A-nya terlebih dahulu. A negatif 5, karena di situ T-nya adalah yang T-nya pangkat 2. Kemudian B sama dengan 40, karena 40T tadi, ya. Yang ini 40T. Kemudian C-nya 0. Tinggi maksimum peluru adalah dihitung menggunakan Y sama dengan D per min 4A. D itu adalah min B dikurangi 4AC. B-nya 40. 40 kuadrat. 4 kali A kali C. 4 kali 5 kali, maaf ini kali negatif 5 kali 0. Nah, ini ketika dikalikan nilainya 0. 40 kuadrat adalah 1600. Kita hitung yang bawah. Min 4 kali A. A-nya adalah negatif 5. Negatif 4 kali negatif 5 adalah 20. Dan hasilnya adalah 1600 dibagi 20. Nilainya 80. Nah, 80 ini menunjukkan adalah menunjukkan tinggi maksimum yang dicapai oleh peluru. Demikian beberapa kisi untuk PAS tahun pelajaran 2020 dan 2021. Terima kasih. Sekian dulu. Kita berjumpa dengan video yang berikutnya.